Ini saya akan bantu nge-host acara ini. Senang sekali sore hari ini saya bisa berkesempatan untuk jadi host acara Ngopi PB dengan tema proyeksi resiko bencana di kawasan Asia dan implikasinya terhadap CSO dan NGO di Indonesia. Hari ini spesial banget, bertepatan dengan Hari Kartini. Kita akan kedatangan atau dapat sharing dari seorang narasumber perempuan yang super keren banget. Kalau misalkan saya lihat dari profilnya nih, ada Mbak Vanda Meiva Lengkong. Hai Mbak Vanda. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing di sore ini. Kemudian tentu saja dari presentasinya Mbak Vanda akan ada juga 2 orang penanggap yang punya pengalaman banyak juga di dunia pengurangan risiko bencana di level internasional. Dan jangan lupa juga setelah ada presentasi ini kita juga akan ada sesi Ignite Stage dari Mbak Rizkia Nurinayati. Nah, halo Mbak Rizkia. Salam kenal. Oke. Ya, salam kenal Mbak Meliza. Iya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita cari nih muka narasumber kita, Mbak Vanda. Halo Mbak Vanda, videonya mana ya? Ada, Mbak Lisa. Hai. Udah ready ya? Udah. Oke, aku akan sedikit menceritakan tentang profilnya Mbak Vanda kali ini. Salah satu Kartini Indonesia yang sudah berkecimpung di pengurangan resiko bencana selama lebih dari 18 tahun. Wow. Dan ternyata kiprahnya juga udah sangat luas sekali di level internasional di Asia khususnya. Jadi sekarang ini Mbak Vanda adalah Head of Regional Disaster Risk Management for Plan International Asia Pasifik dengan background pekerja kemanusiaan di sektor program manajemen, project design, and implementation, monitoring evaluation, lulusan dari Universitas Kristen Tomohon di Sulawesi Utara ini berhasil mendapatkan pengalaman banyak di PRB Asia yang tentunya sekarang pengen di-share sama kita semua nih. Nah, aku akan memperkenalkan 2 orang penanggap kita juga supaya nanti lancar flow diskusinya. Yang pertama itu ada Mas Janggam Aditya Warma. Halo Mas Janggam, nongol dulu dong sebentar. Halo. Halo, Mas Janggam ini adalah salah seorang penggiat pengurangan risiko bencana di level Asia juga. Kemarin sempat bekerja di AHA Center, UNDP, dan terakhir menjadi senior officer di ASEAN Sekretariat. Mas Janggam ini juga backgroundnya itu civil engineering dari University of Missouri, Columbia. Yang kedua ada Mbak Inggit. Halo Mbak Inggit. Halo, Mbak Inggit ini adalah aktivis PRB kita di Pucen, seorang lulusan sastra Inggris UGM dan fasilitator di berbagai program pengurangan risiko bencana seperti SPAB, Renkon, dukungan psikososial, desa tangguh bencana, dan juga sempat menjadi narasumber kuliah singkat di Universitas Queensland, Australia. Oke, tanpa berlama-lama, sudah jam 4 lebih, biar diskusinya nggak buru-buru, aku persilakan untuk Mbak Vanda take the time, take the show. Silakan Mbak Vanda. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Ini saya share screen saya dulu ya. Semoga lancar sesuai dengan tadi.
Oke, Mbak bisa konfirmasi apa bisa slide saya sudah terpampang nyata di screen? Oh, terpampang nyata, luar Oke, biasa. super. Terima kasih dan Mbak Lisa, saya 15-20 menit ya. Ya, oke. Oke, super. Terima kasih banyak. Hai semuanya, selamat sore, salam siaga, selamat Hari Kartini buat semuanya. Saya sangat berterima kasih sekali diundang oleh teman-teman di Ngopi PB. Saya nggak punya kopi, saya punya air putih. Dan yang lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya juga sangat berterima kasih bahwa saya ketemu dengan teman-teman lama. Mas Janggam ini senior saya di AHA Center dulu dan di AHA Center, di ASEAN Sekretariat. Jadi senior nih, saya nggak enak nanti ditanggapi oleh beliau. Terus Mbak Inggit tadi ternyata juga teman lama saya di Yayasan Kembang Zaman Jogja. Jadi ini menarik sekali dan Mbak Lisa sendiri ternyata adalah satu circle kita. Jadi senang kemudian bisa diundang. Terima kasih buat Mbak Nurma dan kawan-kawan di panitia. Baiklah, saya diminta oleh teman-teman panitia untuk sharing, untuk memaparkan sedikit apa yang saya tahu terkait dengan proyeksi tren risiko bencana di kawasan Asia dan implikasinya terhadap CSO atau NGO di Indonesia. Tadi saya terima kasih sudah diperkenalkan oleh Mbak Lisa. Saya orang Manado dan sudah cukup lama kemudian beria-ria di luar sana. Jadi senang sekali bisa kemudian sharing dengan teman-teman di Indonesia dan semoga bermanfaat paparan saya ini. Dan saat sekarang saya masih bekerja di Plan Internasional dan sebenarnya base-nya di Jakarta. Jadi saya dialing dari Warung Jati dekat Pejaten Village, teman-teman. Oke. Paparan saya mencoba untuk kemudian mengadres apa yang teman-teman panitia harapkan dan semoga Mas Janggam dan Mbak Inggit bisa nanti akan memberikan tanggapan. Ada beberapa hal. Saya ingin kita mulai dari beberapa fakta apa saja sih yang kemudian terjadi di dunia beberapa tahun terakhir dan saya akan zooming in untuk 10 tahun terakhir. Dan saya akan kemudian gunakan banyak data, informasi dari laporan terakhir terkait dengan bencana dunia dari teman-teman IFRC. Kemudian saya coba linkkan fokus ke kawasan Asia, sekaligus juga memberikan sedikit informasi apa saja sih proyeksi risiko bencana di kawasan Asia seperti yang diminta. Kemudian saya coba memberikan beberapa pandangan dari saya terkait apa saja tren-tren kerja manajemen risiko bencana di kawasan Asia. Mungkin saya tidak hanya akan zoom in ke DRR saja, ke PRB, tetapi akan sedikit juga melinkkan dengan kerja-kerja kemanusiaan karena itu salah satu ekspertis saya yang saya geluti beberapa tahun terakhir. Dan terakhir akan kemudian sedikit memberikan masukan kira-kira apa saja sih implikasi berkaitan dengan tren yang ada di Asia untuk kita semua teman-teman yang ada di Indonesia. Kita mulai ya teman-teman. Dan kalau saya mungkin terlalu cepat, karena kebiasaan ngomong cepat, mungkin Mbak Lisa bisa interrupt saya, supaya kodein, supaya saya ngomongnya lebih pelan. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini dokumen yang tadi saya sampaikan. Secara global, teman-teman IFRC ini senang untuk membuat laporan, dan ini biasanya berkala, setiap tahun mereka keluarkan laporan bencana dunia. Dan saya sengaja ngambil yang terakhir 2020. Bagaimana kemudian mereka memaparkan secara saintifik berdasarkan data-data bahwa dalam 10 tahun terakhir, berarti kita hitung dari 2010 lah ya, kurang lebih. Ada 83% bencana yang terjadi di dunia ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan kejadian iklim seperti banjir, topan, siklon, dan gelombang panas. Dan kalau kita lihat mereka juga memaparkan bahwa perbedaan dari tahun 60-an kemudian ke tahun 90-an dia meningkat lumayan tajam, ada peningkatan 35%, di tahun 2000-an dia naik 76%, bahkan di tahun 2010-an itu meningkat 83%.
Nah, dan dalam kurun 10 tahun ini banyak sekali yang kemudian terdampak, bahkan korban yang meninggal dunia kurang lebih 410.000 orang dan berdampak kepada 1,7 miliar. Banyak ya teman-teman. Dan sebenarnya ini mau menggambarkan kepada kita bahwa bencana itu bisa terjadi kapan aja. Dan sebenarnya kita hidup berdampingan dengan bencana. Dan frekuensinya atau waktu kejadiannya ini semakin cepat nih. Hampir setiap tahun terjadi bencana. Dan teman-teman mungkin di Indonesia sering kali lihat data infografi dari BNPB, banyak sekali bencana, ribuan bencana yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup pendek. Dan hal ini kemudian dipicu peningkatan frekuensi dari bencana-bencana yang terjadi di dunia ini oleh perubahan iklim. Dan ada banyak kemudian konsep yang mengatakan bahwa perubahan iklim itu adalah risk magnifier. Jadi memicu kemudian seringnya terjadi bencana yang disebabkan oleh ancaman alam. Nah, kalau teman-teman pengen lihat lebih detail bisa kemudian lihat ke IFRC punya World Disaster Report 2020. Ini jago saya kasih linknya kalau nanti presentasi ini akan di-share ke teman-teman. Nah, ini mau sedikit nambah lagi dan mungkin dengan menggunakan gambar akan semakin menarik dilihat dan mudah dicerna. Ini komparasi teman-teman, bencana yang dipicu oleh ancaman alam dari tahun 1960 ke 2019. Nah, teman-teman bisa lihat grafiknya, yang warna ini mungkin biru ya, ini berkaitan dengan bencana-bencana yang disebabkan oleh kejadian iklim dan cuaca ekstrim. Yang merah ini berkaitan dengan biological, dan kalau teman-teman bisa lihat di screen ini juga ada keterangannya apa saja sih yang dimaksudkan dengan bencana yang disebabkan oleh kejadian iklim dan cuaca ekstrim, mana yang sifatnya biological kayak misalnya pandemi, malaria, outbreak dan lain-lain, dan kemudian yang berkaitan dengan geofisikal ya, gempa bumi, gunung api, dan kemudian tanah longsor. Nah, kalau teman-teman lihat ini grafiknya menarik ya. Jadi yang biru yang disebabkan oleh oleh kejadian iklim dan kemudian cuaca ekstrim tinggi sekali, teman-teman. Bisa dilihat angkanya kan. Sedangkan kemudian yang warna merah dan hijau tidak terlalu kemudian tinggi. Walaupun dari segi kerusakan, tentunya teman-teman mungkin akan bilang, sebentar Mbak, kalau gempa bumi dampaknya mungkin akan lebih masif dibandingkan banjir atau topan. Tapi ini dari segi data, kalau kita membandingkan dan mau dikaitkan juga dengan slide sebelumnya, bahwa terjadi peningkatan yang cukup masif bencana-bencana yang disebabkan oleh kejadian iklim dan cuaca ekstrim. Ini masih teman-teman kembali berkaitan sama angka. Senang sekali saya gunain angka supaya ini berdasarkan saintifik, nggak cuma sekedar teori asumsi. Nah, ini menarik kemudian presentasi atau slide ini. Teman-teman bisa lihat, ini di 2019 sendiri secara global ada 479 bencana yang terjadi. 27% banjir, teman-teman. Kemudian 12% storm atau badai, topan, cyclone kalau bahasa kita. Kemudian landslide cuma 5%, extreme temperature 2%, earthquake ada 7%. Dan bahkan di sini menarik outbreak dan transport accident yang lumayan tinggi, sekitar 24%. Nah, ini masih secara global, teman-teman ya. Nah, sedangkan apa yang terjadi ketika kita bicara kejadian bencana, tiba-tiba datang 2020. Apa itu? Kita semua masih hidup dengan beliau, dengan apapun itu namanya, kalau kita mau kategorisasikan, pandemi COVID-19. Nah, mungkin ada yang berpikir, oh gara-gara pandemi kita nggak akan ada lagi bencana yang disebabkan oleh ancaman alam. Tidak, teman-teman. Justru data ini kemudian menunjukkan kepada kita yang di tengah ini, yang biru, dark blue ini, bahwa ada juga banyak kejadian bencana yang disebabkan oleh ancaman atau kejadian iklim dan cuaca ekstrim, atau misalnya gempa bumi, sudden onset, ada banyak. Ada kurang lebih 100 bencana yang terjadi di 6 bulan pertama COVID pandemi. Berarti kita hitung dari Maret sampai let's say Juni atau Juli di 2020. Bahkan itu sudah berdampak lebih dari 50 juta orang di dunia.
Dan 99% orang yang kemudian terkena dampak ini diakibatkan oleh bencana-bencana yang disebabkan oleh kejadian iklim dan cuaca ekstrim. Nah, saya sengaja menaruh sedikit data dari Plan Internasional di Asia Pasifik selama dengan 2020 sejak kami kemudian merespon COVID-19, kami juga merespon bencana lainnya seperti typhoon di Filipina, di Fiji, tanah longsor di Nepal, ada gunung api letusan di Lembata di Indonesia, ada banjir di Bangladesh, bahkan di Vietnam, bahkan di India. Jadi ini menunjukkan bahwa tadi data-data yang disampaikan oleh teman-teman IFRC bahwa ada peningkatan yang cukup masif, ini ada bukti-buktinya. Dan saya sendiri di Plan Internasional turut merasakan dampak dan berusaha untuk membantu negara-negara yang terkena dampak. Nah, kalau kita lihat kaitannya antara bencana-bencana yang terjadi itu dengan COVID-19, nah ini saya coba tampilkan di sini beberapa dampak yang terkaitan dengan kebutuhan kemanusiaan. Kita tahu bersama bahwa dengan COVID-19 ataupun saat terjadi ancaman atau kejadian bencana, banyak orang akan kehilangan mata pencaharian. Kemudian peningkatan angka kurang gizi, dan COVID-19 ini semakin membuat kondisinya menjadi, kalau bahasa kerennya, menjadi lebih complicated, menjadi lebih kompleks. Kita tahu bahwa ada peningkatan kekerasan domestik dan kekerasan basis gender karena orang-orang banyak di rumah dengan lockdown ataupun semi lockdown atau high restriction. Aktivitas kemudian interaksi antara perempuan dan laki-laki, orang tua dan anak, dan sebaliknya menjadi lebih banyak di rumah dan kadang-kadang berdampak kepada tingginya angka kekerasan. Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan ini juga menarik menjadi salah satu kebutuhan kemanusiaan. Dan poin berikutnya ini kita mungkin lihat teman-teman mungkin yang ikut terlibat di West Sulawesi, di Sulbar, atau di NTT, atau di Bekasi, Kerawang, banjir Jakarta. Ini menarik, banyak kemudian tempat-tempat pengungsian yang sangat kurang dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Bahkan tempat-tempat karantina belum tentu dilengkapi dengan APD atau misalnya hand sanitizer dan lain-lain sebagainya yang mencoba mencegah penularan dari si COVID-19. Dan yang menarik juga bahwa terjadi displacement atau perpindahan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain, khususnya pekerja migran, teman-teman. Dan ini akan menjadi cukup kompleks di negara-negara yang mengalami atau sedang melakukan respon konflik. Di Asia sebut saja di Myanmar, di Bangladesh, atau di Marawi di Filipina. Nah, ini beberapa poin saja mau melihat linknya satu dengan yang lain. Nah, kalau bicara jadi apa sih kemudian di kawasan Asia itu kayak seperti apa sebenarnya proyeksi risiko bencana di Asia. Nah, saya sebut beberapa hal di sini 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Yang pertama bahwa kejadian-kejadian bencana yang akan disebabkan oleh kejadian iklim atau cuaca ekstrim itu masih akan sering, apalagi memang diperparah oleh perubahan iklim, teman-teman. Namun trennya sekarang itu adalah dari skala kecil ke medium. Jadi nggak langsung gede, nggak langsung kemudian besar. Jadi mungkin kalau di sebuah negara Indonesia mungkin masih di tahapan provinsial level atau misalnya cukup mempengaruhi satu provinsi dengan provinsi yang lainnya. Yang berikutnya lagi di kawasan Asia itu ada banyak kemudian penelitian yang memberikan informasi cukup tinggi resiko terhadap La Nina dan El Nino yang kemudian berdampak kepada misalnya kekeringan dan food security. Dan kemudian dengan mengetahui bahwa kawasan Asia itu ada di Ring of Fire, berarti kejadian bencana yang terjadi secara tiba-tiba ini menjadi kemudian akan masih sangat menjadi resiko yang lumayan tinggi di kawasan Asia. Dan karena memang poin 1, 2, dan 3 berarti ada kemungkinan yang sangat besar terjadi disaster displacement yang tidak bisa dihindari, pengungsian secara masif. Dan tidak bisa dipungkiri, poin berikutnya konflik dan migrasi, saya sebut beberapa negara di sini yang teman-teman mungkin ngikutin beritanya, bahwa ini akan menjadi hal yang cukup beresiko dan sedang dialami oleh negara-negara di Asia. Dan otomatis yang terakhir pandemi COVID-19.
Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini saya ambil data terakhir dari websitenya BNPB. Di 2020 aja teman-teman ada 2.952 bencana, lumayan banyak, dan bisa terlihat keserbarannya di peta kita yang kita cintai bersama di Indonesia ini. Nah, jadi memang Indonesia masih memang salah satu negara yang sangat rentan. Bahkan kita sering bilang negara kita supermarket atau bencana yang kemudian bisa menjadi tempat pembelajaran dari negara-negara yang lain karena kita udah punya kapasitas. Begitu demikian kalau saya dengar-dengar di level Asia. Nah, saya juga lihat dokumen dari BNPB tentang resiko bencana di Indonesia. Ini disebutkan apa aja yang kemudian jenis-jenis resiko bencananya, dan kalau dilihat tadi link dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman IFRC secara global, bahwa ada banyak kejadian-kejadian resiko-resiko yang memang berkaitan dengan kejadian iklim ataupun cuaca ekstrim atau yang terjadi secara tiba-tiba, dan kemudian otomatis soal COVID-19. So, apa aja sih teman-teman yang kemudian ada di level Asia berkaitan dengan kerja-kerja atau tren risiko bencana yang mungkin nanti akan dikaitkan implikasinya ke teman-teman CSO dan NGO di Indonesia itu seperti apa? Nah, saya list beberapa hal dan ini sangat menarik untuk saya nanti tunggu tanggapan dari Mas Janggam dan Mbak Inggit ya. Yang saya lihat adalah localized response, dan teman-teman mungkin mengikuti diskusi-diskusi berkaitan dengan lokalisasi, isu lokalisasi, dan di Indonesia sendiri ini menjadi cukup clear bahwa ada permintaan bantuan dari pemerintah yang dibatasi kepada lembaga yang sudah bekerja di negara tersebut. Palu, Lombok semisal, bahkan ada banyak diskusi waktu itu. Teman-teman INGO yang udah pun register di Indonesia belum tentu bisa masuk ke sana karena masih bawa embel-embel internasional NGO. Ada pemenuhan kebutuhan baru teman-teman dalam respons kemanusiaan berkaitan dengan COVID-19. Karena kita memastikan bahwa kalau kita respon harus pakai APD, harus ada antigen, harus kemudian distribusi nggak cuma terpal, blanket, tapi juga masker, hand sanitizer. Harus memastikan bahwa di semua tempat pengungsian ada tempat cuci tangan, ada alat-alat ngetes temperatur suhu tubuh, itu juga harus ada. Berikutnya lagi dilihat bahwa ada tren penguatan framework legal dan kebijakan respon bencana yang mengintegrasikan pengungsian dalam konteks pandemi. Dan saya tahu Indonesia sudah kemudian ada, dan juga di Filipina. Jadi mereka udah punya nih didit oleh pemerintah. Yang menarik lagi adalah berkaitan dengan penguatan data dan evidence, dan ini berkaitan dengan COVID-19. Kalau teman-teman lihat, sangat mudah untuk tracking berapa banyak sih kasus COVID-19 di seluruh dunia. Di kawasan Asia seperti apa, di Indonesia berapa, di negara tetangga berapa, apakah itu community transmission ataukah berapa yang udah dapat vaksin. Kita bisa nih, karena ada tren untuk digitalisasi teman-teman, dan mudah untuk kemudian diakses. Tren berikutnya adalah berkaitan dengan penguatan dan pelibatan masyarakat dan akuntabilitas dalam kerja-kerja kemanusiaan. Jadi teman-teman IFRC, PMI, Plan Indonesia menjadi koordinator di level nasional untuk hal ini, mencoba untuk memastikan bahwa melihat masyarakat yang terdampak itu sebagai subjek dan bukan hanya sebagai korban saja, bahwa mereka punya kapasitas untuk punya hak untuk mengeluarkan suaranya dan berpartisipasi langsung dalam upaya-upaya atau kerja-kerja kemanusiaan. Poin berikutnya ini adalah menarik karena dalam kerja-kerja tren kemanusiaan ataupun di DRR, di PRB, dan climate change adaptation, sekarang menarik, kita nggak bisa ketemu nih muka dengan muka, face to face. Jadi akan ada banyak kegiatan yang dilakukan secara remote. Nah, bagaimana, apakah kita ready atau tidak, ini menjadi kemudian pertanyaan penting. Memastikan bahwa kalau kita di lapangan harus social distancing dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau berkaitan dengan PRB atau climate change, tren di Asia ini adalah memprioritaskan scale up of keterkaitan antara program-program development dan climate change adaptation dan DRR. Dan ini menjadi menarik karena betul-betul menekankan soal community based disaster risk management, bagaimana pelibatan anak-anak, kaum perempuan, kaum difabel dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dan ini berkaitan juga dengan local action in DRR.
Jadi betul-betul investasi untuk peningkatan ketahanan dari masyarakat atau ketangguhan masyarakat terhadap kejadian bencana. Nah, dua yang terakhir ini menarik teman-teman, karena ini sedikit mau berubah perspektif ya. Tidak hanya sekedar sangat responsif, tapi kita ada shift paradigm berkaitan dengan anticipatory action. Jadi kita melakukan sesuatu dulu sebelum terjadi bencana berdasarkan scientific data-data. Dan kemudian teman-teman mungkin sudah pernah dengar soal forecast based financing, early action, ataupun lembaga teman-teman sudah pernah melakukannya. Ini menjadi tren yang cukup menarik di beberapa tahun terakhir di Asia. Dan yang paling terakhir bicara soal kolaborasi. Kita nggak akan kemudian bisa menyelesaikan semua masalah-masalah berkaitan dengan kerja kemanusiaan kalau kita tidak berkolaborasi, tidak kerja bareng dengan yang lain. Apakah itu sama peer agency atau dengan akademik atau dengan lembaga-lembaga lainnya. Jadi slide ini sebenarnya poinnya adalah bicara soal lokalisasi, pentingnya localization, bagaimana kita berkontribusi di dalamnya, bagaimana kita melihat kontekstualisasi, inovasi, dan peningkatan kemitraan. Ini sekedar contoh aja bagaimana kemudian plan dalam COVID-19 response berkolaborasi dengan lembaga lain. Yang saya mau tunjukkan di sini adalah teman-teman bisa lihat ada berapa banyak logo di sini. Dan ini bukan soal kompetisi, tapi ini menunjukkan kolaborasi untuk wider impact, untuk pengaruh yang lebih besar. Nggak perlu melihat siapa yang ada logo yang paling besar, tapi sama besar logonya, tapi menunjukkan bahwa ada kolaborasi. Dan dengan kolaborasi, kerja-kerja influencing kita untuk reach out lebih besar, itu akan lebih mudah dijangkau. Slide saya yang terakhir ini Mbak Lisa dan teman-teman. So, apa aja sih kemudian implikasi dari data-data yang telah saya sampaikan tadi, tren-tren kerja kemanusiaan dan manajemen risiko bencana di kawasan Asia. Ada 6 hal yang saya coba mau sampaikan ke teman-teman dan senang untuk berdiskusi nantinya. Menurut saya teman-teman NGO atau LSM di Indonesia penting untuk kemudian berjejaring dan memberi pengaruh. Tapi kemudian tidak cuma jago kandang, kita harus betul-betul bisa expand keluar. Teman-teman harus berani di level nasional, provinsi, tapi juga di level regional. Manfaatkan ASEAN yang kemudian kantornya dekat nih, cuma ada di Indonesia. Tapi betul-betul kita tahu siapa yang, jejaring mana yang perlu kita kemudian terlibat untuk ada dampak yang luar biasa, yang besar. Apa aja add value yang bisa kita tampilkan. Yang berikut, teman-teman kita semua di Indonesia ini perlu untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan. Dan lembaga-lembaga kita atau CSO kita perlu memiliki keahlian khusus. Kita boleh jadi generalis, tapi penting juga untuk tahu kira-kira ada hal apa yang bisa kemudian kita berikan. Apakah kita akan fokus ke perlindungan anak, ke education, ke pelibatan masyarakat, RCCE, atau livelihood, forecast based financing, PRB, climate change. Jangan diborong semuanya, karena kalau diborong kadang-kadang akan susah untuk menjaga kualitas. Yang berikut adalah mendukung kepemimpinan lokal dan mobilisasi kapasitas lokal. Dan menurut saya ini menjadi salah satu add value dari teman-teman CSO ataupun NGO yang bisa berkontribusi bergandengan dengan pemerintah di semua level. Peningkatan kolaborasi ini berkaitan tadi dengan berjejaring, tapi ini lebih kepada dengan siapa kita akan bekerja. Apa aja kemudian kalau kita bekerja dengan lembaga ini, apa dampaknya? Kemudian seberapa besar reach kita nantinya. Kemudian yang berikut adalah akuntabilitas. Menurut saya ini yang menjadi kembali tambahan add value dari teman-teman NGO, kita sebagai NGO, karena kita yang terpapar dengan core humanitarian standard, dengan bekerja langsung dengan masyarakat. Jadi kita gunakan akses itu untuk kemudian link up dengan pemerintah, tapi juga kita bisa bawa ini ke ranah yang lebih besar. Bagaimana menunjukkan masyarakat di Indonesia, baik itu anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, berkebutuhan khusus, punya kapasitas untuk terlibat dalam kerja-kerja manajemen risiko. Dan yang terakhir inovasi teman-teman. Saya melihat bahwa teman-teman Indonesia udah sangat keren. Ada cari bencana, ada predik, ada banyak hal lain lagi yang udah keren ini, sudah mulai banyak kemudian dilihat di level regional. Nah ini kita perlu nih untuk kemudian terus menggaungkan bagaimana kita pintar untuk menulis artikel, jurnal, dan itu dipublish di berbagai platform. Jadi nggak cuman kemudian pembelajaran dari Asia Selatan yang sering terlihat, tapi Indonesia bisa kemudian menunjukkan itu.
Bagaimana kita kemudian link up dengan private sector, link up dengan akademik. Ini akan kemudian menjadi menarik untuk memastikan bahwa teman-teman NGO atau CSO di Indonesia bisa berkontribusi banyak di ranah yang lebih besar. At the end, 3 hal ini aja. Kalau kita mau bicara kontribusi kita untuk memastikan masyarakat itu lebih mampu, kita bisa berkontribusi ke pemerintah untuk kerja-kerja kemanusiaan dan manajemen risiko bencana, kita harus kerja bersama. Jangan kemudian sok pede dengan keahlian sendiri, lembaga sendiri atau pribadi. Kita harus kerja dengan kerja bersama, kita bisa reach out lebih besar. Tapi kita harus kerja smart, harus kerja pintar nih, melihat mana kemudian tren dan kita harus ambil bagian di mana. Dan yang terakhir, memastikan kita punya prioritas yang tepat, teman-teman. Jadi nggak cuma kemudian hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan masyarakat yang kita bantu, termasuk kita berkontribusi buat pemerintah. Sampai di situ aja, numpang pengumuman, teman-teman, tanggal 28 April, plan bikin event ini dan berkaitan sama diskusi kita, role of civil society, feel free untuk sign up. Oke, sampai di situ Mbak Lisa. Oke, makasih banyak Mbak Fanda. Aku terdistract dengan Animesh Kumar. Ini pada ya posternya, iya, aduh, keren banget. Seru banget nih Mbak Fanda menceritakan pengalamannya dan memberikan insight baru tentang memberikan insight baru kepada payet-payet yang ada di nasional. Gimana sih di level internasional itu sekarang pergerakannya seperti apa dan sebetulnya apa sih yang harus kita tingkatkan lagi peran kita di pengurangan risiko bencana di Indonesia supaya bisa lebih luas lagi menjamah PRB di internasional membawa nama Indonesia. Oke, sekarang kita minta tanggapannya nih langsung dari Mbak Inggit dan Mas Janggam. Nah, siapa nih duluan yang mau nih? Siapa ya? Mungkin Mas Janggam dulu kali ya. Mas Janggam masih standby kan? Masih dong, masih ada terus. Oke. Menarik sekali soalnya langsung, dari Mbak Fanda. Mas. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paparannya tadi dari Mbak Fanda, ini kalau dibilang saya seniornya, waduh kita yang banyak belajar dari Mbak Fanda ini justru. Jadi cukup tadi sudah komprehensif apa yang disampaikan oleh Mbak Fanda, terutama tentang ada lokalisasi, localization, terus ada di situ tadi innovation, partnership, itu merupakan unsur-unsur yang sangat penting sekali yang memang perlu terus dibangun dan dikerjasamakan. Boleh izin saya share screen? Mangga, silakan Mas Janggam. Iya, saya coba di sini. Saya coba memberikan tanggapan dengan beberapa slide. Ada yang di sini sebagian besar sih memperkuat argumentatif ataupun paparan yang disampaikan oleh Mbak Fanda tadi. Ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Slide-nya. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi Mbak Fanda menggunakan data dari IFRC, teman-teman di IFRC, maka saya coba ambil dari MDAT dengan UNDRR untuk sini mendukung sebenarnya memperkuat kesimpulan atau yang disampaikan oleh Mbak Fanda tadi. Kalau kita lihat di sini dari data tahun 2000 sampai 2019 dari MDAT itu dikatakan di sini memang yang terbesar tuh kejadiannya itu adalah 44% itu banjir. Kemudian storm related dengan cyclone, typhoon itu 28%. Sisanya kemudian baru ada earthquake dan lain-lain. Itu betul sekali. Ini semua flood dan storm itu climate related disasters. Nah, kemudian saya coba ambil data dari publikasinya AHA Center. Nah, kebetulan tempat institusi saya dulu bekerja cukup lama di AHA Center sekitar 8 tahun. Di sini kita juga lihat
mengambil data yang dikumpulkan oleh AHA Center, dimonitor dari tahun 2012 sampai 2020 di sini. Itu juga kita lihat bahwa sebagian besar kejadian itu bencana itu yang dipengaruhi oleh hydrometeorological. Dan ke data dari Indonesia, kebetulan saya dapat contekan bisa ngelihat slide-nya Mbak Fanda tadi, ya, ini dapat contekan dari BNPB tentang kejadian bencana di tahun 2021. Kalau kita lihat jumlah kejadian bencananya juga ini mendukung, gitu. Ada puting beliung, tanah longsor, banjir, itu merupakan kejadian bencana yang terbesar. Dan ini merupakan lagi-lagi terkait dengan iklim dan perubahan cuaca. Kalau kita lihat berarti semakin ke sini dan ke depan itu kejadian terkait dengan perubahan iklim dan juga di sini tentunya ada dampak dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia, itu akan cenderung untuk meningkatkan frekuensi kejadian bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan cuaca. Contohnya terutama banjir, tanah longsor, ada juga banjir bandang ya atau flash flood. Itu semua itu terkait dengan perubahan iklim dan juga kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, selanjutnya di sini langsung ke tantangan dan peluang terkait COVID-19 dan pandemi. Kalau saya hanya akan menitik beratkan pada dua hal. Yang pertama itu akses yang terbatas, gitu ya. Pergerakan manusia terbatas, itu terutama kalau dulu kita tadi disinggung di Palu sudah ada limited response, di mana humanitarian workers dari internasional tidak bisa serta-merta untuk masuk dan memberikan bantuan di lokasi. Ada aturan, dengan adanya COVID-19 ini maka itu akan semakin terbatas lagi. Kemudian new normal, ada aturan baru, kebutuhan baru, tadi sudah disinggung oleh Mbak Fanda ya, kebutuhan misalnya pemeriksaan suhu, temperatur, masker, alat-alat untuk sanitasi, cuci tangan dan sebagainya. Itu harus terlalu tersedia. Nah, intinya dengan adanya akses yang terbatas ini maka akan memperbesar lagi konteks dari localization tadi. Jadi semakin memperbesar kebutuhan respon atau tanggap darurat bencana itu dilakukan oleh lokal. Kebetulan saya akan banyak menyoroti dari sisi tanggap daruratnya. Nah, maka peluangnya adalah yang pertama disinggung tadi untuk peningkatan kerjasama secara regional, baik strategik maupun operasional. Nah, kita tahu salah satunya plan itu juga termasuk di dalam yang kita sebut sebagai ADMER Partnership Group, yaitu ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. Nah, itu didukung oleh beberapa international NGO atau CSOs yang kita sebut sebagai kemitraan terhadap ADMER. Nah, di sini peran daripada APG atau ADMER Partnership Group perlu lebih ditingkatkan lagi. Kita minta juga proaktif dari teman-teman di APG untuk lebih mendekat lagi dan juga memberikan saran, masukan terhadap program-program yang ada di ASEAN, misalnya dan di tingkat regional. Juga ada di situ kerjasama dengan AHA Center dan juga dengan International Government Organization. Nah, di AHA Center sendiri ada program yang kita sebut sebagai ASEAN Joint Disaster Response Plan atau AJDRP. Namun memang pada tataran sekarang itu masih lebih titik beratnya di kerjasama dengan antar pemerintah. Nah, mungkin nanti ke depannya itu perlu juga center itu lebih melibatkan lagi dari CSO dan NGO. Yang kedua, itu penguatan kerjasama tingkat nasional berbagai jejaring yang ada, forum-forum, cluster, humanitarian country team, itu
Tujuannya nanti di sini, muaranya itu kita intinya adalah untuk penguatan kapasitas lokal dan daerah, terutama baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Jadi pemberdayaan sumber daya yang ada di daerah atau lokal dengan adanya COVID-19 ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari lagi, karena ini semakin dengan adanya tantangan, challenge ya, harus memberikan respon sana tadi dari disampaikan oleh Mbak Vanda ya, harus ada antigen dulu, harus ada berbagai macam persyaratannya. Nah, itu membuat kalau sumber daya lokal atau daerah itu tangguh, maka ini bisa lebih teratasi. Terakhir, mungkin yang saya coba sampaikan di sini lebih menitik beratkan juga pada inovasi dan juga pembelajaran dari pengalaman. Jadi inovasinya berbagai hal inovasi. Ini saya sampaikan beberapa contoh dari cash-based transfers, bisa dilihat nanti ada Humanitarian Innovation Platform, di situ ada Dignified Identities di dalam pemberian bantuan cash. Kemudian for cash-based financing, di situ dari IFRC ada protokolnya. Terus juga ikut tadi disampaikan ya, local CSO, NGO itu untuk bisa ikut kontribusi dalam event-event tidak hanya nasional tapi juga regional. Di sini ada Helix ya, Humanitarian and Emergency Logistic Innovation, diselenggarakan oleh AHA Center di situ tahun ini, bisa dilihat di websitenya. Kita juga mengangkat ya inovasi-inovasi yang terjadi ketika terjadi bencana, contohnya shelter yang ada di Merapi, pemberian sekat-sekat di shelter pengungsian. Tapi juga kita perlu lihat bagaimana efektivitas implementasinya dengan adanya sekat ini, bagaimana juga dengan protokol kesehatannya, itu yang perlu kita lihat di sini. Juga inovasi pelaporan bencana dari BNPB. Satu hal lagi menyoroti dari masalah data, informasi, pelaporan. Mungkin ketika terjadi respon bencana, itu data, informasi itu begitu banyaknya. Bahkan kita mungkin bisa dibilang flooded with information ya, kebanjiran informasi. Sehingga perlu mungkin ada peran dari ada satu CSO atau NGO yang mengambil satu ceruk atau peran di mana tentang misalnya pengolahan data tadi dan bagaimana memanfaatkan data tersebut. Mungkin kadang-kadang kita sampai pada tahap visualisasi. Nah, teman-teman pemerintah itu mungkin bisa memvisualisasikannya. Tetapi kemudian analisa lebih lanjutnya, bagaimana mencernanya, menghasilkan data inputan lebih jauh lagi untuk pengambilan kebijakan di kedepannya, itu juga perlu bantuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Saya stop sharing. Banyak Senggang. Selanjutnya ada dari Mbak Inggit memberi tanggapannya. Silakan, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Bisa jelas ya? Halo, bisa jelas suara saya? Bisa. Oh iya, baik. Dengar jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf sinyal mungkin agak mendelap, jadi nanti kalau terbata-bata ya dimaklumi. Baik, sebelum memberikan tanggapan kami, mungkin ya izinkan untuk menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk teman-teman semua yang sedang menjalankan. Sekaligus juga mengucapkan selamat Hari Kartini nih kepada seluruh perempuan Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini dengan semangat Kartini ini yang ada di hati kita perempuan Indonesia, ini menjadikan kita perempuan Indonesia ini sebagai Kartini yang tangguh di masa ini dan yang pasti bertanggung jawab seperti itu. Mudah-mudahan. Ya. Baik, untuk menanggapi ini saya agak tersanjung sekali karena dan merasa lucu sebetulnya ketika Mbak Vanda selaku pemateri dan juga Bang Janggam tadi ya selaku penanggap itu sudah berkiprah di dunia internasional. Nah, ini nanti saya memberikan tanggapannya sejauh yang saya tahu di dunia lokal saja nggih.
Enggak apa-apa nggih. Jadi karena belum berpengalaman di dunia internasional seperti itu. Tapi menarik untuk materi yang dari Mbak Vanda sampaikan tadi ya. Bagaimana proyeksi risiko bencana itu di kawasan Asia dan bagaimana implikasinya terhadap NGO di Indonesia. Tadi di paparannya Mbak Vanda itu menarik sekali dan detail seperti itu. Bahkan tadi saya melihat ada future risk ya yang mungkin bisa ditimbulkan atau bisa muncul di situ, di mana itu tidak lepas semuanya dari kondisi keberadaan tempat tinggal atau negara-negara kita yang berada di daerah rawan. Jadi bencana apapun bisa terjadi dan kapanpun dia bisa terjadi. Nah, jadi kalau menurut saya dengan keadaan seperti itu, ini sangat penting dan sangat perlu yang namanya pengetahuan dan edukasi kebencanaan itu diwujudkan dalam tindakan cepat, tepat, dan terkoordinasi ya untuk menanggulanginya. Nah, yang paling prinsip bahwa untuk memberikan edukasi kebencanaan itu, ayo kita mulailah sejak kepada anak-anak atau usia dini seperti itu ya, karena ini sangat penting sekali ketika memang kita sudah tahu keadaan negara-negara di kawasan Asia ataupun beberapa bagian di dunia lain itu memang sudah berada di kawasan rawan. Ketika isu ini tidak diglobalkan, ini ya sangat merugilah kalau menurut saya begitu. Nah, jadi urgensi edukasi itu betul-betul sudah harus diberikan sejak usia dini, ya, baik itu di negara kita ataupun di negara lainnya seperti itu. Ini tantangan semua pihak dan ya yang pasti ya memang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan sebuah persoalan ini. Nah, jadi kan bagaimana edukasi kebencanaan sejak usia dini itu perlu diberikan, itu kan implikasinya nanti juga ini ya, semakin cepat, semakin awal, kita juga mengetahui dan menyerap kemungkinan-kemungkinan pengetahuan mengenai risiko bencana. Jadi pembiasaan, kemudian menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya seperti itu, menurut saya ya di tengah keberadaan negara-negara yang rawan dengan bencana, ya itu memang harus diutamakan seperti itu. Terus selanjutnya tadi mengenai keberadaan negara kita dan kaitannya dengan NGO, menarik sekali berbicara tentang NGO yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan Bu Vanda juga kalau peran NGO itu implikasinya ada berapa tadi, ada 6 ya, pentingnya berjejaring sampai kemudian peningkatan akuntabilitas dan pelibatan masyarakat. Tapi ditegaskan juga semakin banyak keterlibatan NGO baik di Indonesia atau di negara-negara rawan tersebut, ini bukan kompetisi seperti itu ya. Ini sebuah kolaborasi, ini kerjasama, ini koordinasi berbagai pihak. Karena yang pasti masyarakat terdampak atau korban-korban terdampak itu mereka tidak akan peduli ini NGO mana, ini dari siapa, ini bantuannya seperti apa. Mereka itu tidak akan mempermasalahkan itu. Yang mereka permasalahkan ya ayo, saya selaku korban saya butuh bantuan, saya butuh pendampingan. Nah, jadi mungkin kolaborasi kerjasama ini yang memang harus ditingkatkan, diberlakukan seterusnya seperti itu. Tapi satu hal yang juga perlu digarisbawahi di sini, peran NGO itu kan prinsipnya ya bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, entah itu di Indonesia ataupun di negara-negara rawan tersebut.
Jadi bagaimana pengetahuan tentang pengurangan ancaman dan risiko bencana itu dibangun, kemudian ditingkatkan. Kemudian bagaimana pengurangan penderitaan korban bencana, kemudian bagaimana sih strategi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. Nah, tapi perlu ditegaskan juga bahwa tujuan NGO di sini, walaupun tadi banyak ya sisi baiknya ataupun manfaat yang didapatkan seperti itu, tapi yang harus ditegaskan di sini NGO itu sama sekali bukan berperan menggantikan peran dan tindakannya pemerintah, ya. Tetap harus ada batasan tersebut. Nah, NGO ini mungkin lebih banyak sebagai atau berperan pada mekanisme koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak. Jadi memang semakin banyak NGO yang terlibat dalam satu negara rawan, banyak sisi baiknya, banyak sisi kemanfaatannya, tapi satu sisi ini juga saya rasa perlu ya Bu Fanda ya, mungkin coba nanti kalau saya kurang atau tidak tepat dibantu. Karena memang peran dan tindakan pemerintah itu memang mutlak adanya. Nah, jadi diharapkan keterlibatan NGO tersebut ya selaku pengisi tadi ya, selaku pengisi dan ada batasannya dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Terus kalau melirik lagi tentang NGO itu, menurut saya karena memang sudah ada peraturan yang mengatur, saya sempat coba cari, saya sempat lihat itu ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2008 ya, tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana. Nah, di sini menurut saya peran-peran tersebut ya sekali lagi itu menjamin NGO tersebut itu memberikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak itu tanpa membedakan baik itu suku, agama, latar belakang apapun ya, sosial, politik, ekonomi ya. Yang ada mereka harusnya keterpaduan dengan pemerintah, mulai dari pemerintah pusatnya, pemerintah daerah, sampai mungkin nanti ke pemerintah paling basis ya, begitu juga keterpaduan dengan lembaga-lembaga lainnya yang atau NGO lainnya seperti itu. Nah, jadi mekanisme seperti ini menurut saya ya mau tidak mau memang tetap harus dinomorsatukan terhadap keberadaan NGO tersebut di Indonesia. Jadi penguatan dan pelibatan masyarakat pun ketika tidak lagi sebagai objek tapi sebagai subjek ya. Nah, ini juga sebuah tadi sudah disampaikan juga ya, sebuah implikasi yang baik sebetulnya dari NGO yang ada. Mungkin sementara itu Mbak Liza yang bisa saya tanggapi. Prinsip saya tertarik sekali dengan yang sudah disampaikan oleh Mbak Fanda dan Mas Janggam tadi. Oke, mungkin itu dulu Mbak Liza, terima kasih dari saya. Iya, terima kasih banyak Mbak Inggit atas tanggapannya. Nah, kita akan buka sesi diskusi sebentar karena waktunya juga tidak terlalu lama. Mungkin untuk 1 atau 2 orang yang ingin menyampaikan pertanyaan atau unek-uneknya, silakan. Ada nggak? Mbak. Ya. Halo? Halo. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Dengan Adrian dari Kupang. Silakan Mas Adrian.
Baik, terima kasih untuk materi pematerinya yang sudah menyajikan beberapa catatan penting berkaitan dengan PRB khususnya di Indonesia. Tadi sudah dipaparkan begitu banyak data dan fakta. Lalu berdasarkan pengalaman kami khususnya di NTT yang baru-baru, kami diterpa badai siklon Seroja yang hampir melulantakan semua kabupaten dengan tingkat kedaruratan yang tinggi. Dan ini tentunya yang paling pertama dari 1-2 siring dan juga pengamatan langsung. Yang pertama, masyarakat kita itu belum paham secara baik dalam perspektif knowledge, pengetahuan tentang skill, keterampilan, dan juga tentang sikap dalam menghadapi bencana. Yang paling nampak baru-baru itu ketika terjadi contoh di Kota Kupang, ketika siklon badai Seroja itu menghantam dan mengambrukkan berbagai macam jenis fasilitas, baik yang dimiliki pemerintah atau fasilitas umum, itu ada ketakutan yang sifatnya umum dalam akibat dari bencana, karena memang pembekalan sejak dini tadi yang sempat singgung oleh pembicara sebelumnya itu memang tidak ada. Memang tidak ada, baik dari level sekolah, dari satuan pendidikan, ataupun juga di level-level kehidupan bermasyarakat. Saya kira tadi gagasan yang baik ketika berbicara apa peran NGO. Peran NGO, apakah kita bertindak itu pasca saat bencana, pasca atau pra bencana? Ya, pada praktisnya sebaiknya memang sifat dari NGO itu ya sebagai pendukung kegiatan dari pemerintah, dalam hal ini itu BNPB atau BPBD ya, yang dijalankan di wilayah daerah. Paling tidak, hal yang perlu menjadi prioritas kita itu adalah mengedepankan suatu prinsip bahwa kita bergerak itu untuk menunjang pemerintah atau membantu kerja pemerintah. Dalam hal ini, target sasaran kita itu sama, itu komponen masyarakat yang sama, yang punya tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Tetapi hal yang saya lihat dalam sistem penanganan bencana kita itu tidak. Kita lebih cenderung untuk bergerak berdasarkan prinsip-prinsip masing-masing NGO. Kita fokusnya akhirnya, kalau yang saya amati, bahwa kita belum mau menempatkan manusia itu seperti tadi sebagai subjek yang menjadi prioritas dari setiap NGO ataupun pemerintah, sehingga dalam hal ini terjadi tumpang tindih dalam penanganannya. Tapi terlepas semua itu, saya pikir yang perlu kita lakukan itu adalah mitigasi dalam perspektif yang satu sistematis dan secara komprehensif yang melibatkan semuanya. Apa peran kita, peran pemerintah ataupun peran supaya tidak terjadi shock atau trauma yang berlebihan di dalam diri masyarakat ketika menghadapi bencana. Dan yang paling itu kita gagap dalam tanda kutip menyikapi berbagai persoalan ini, baik pemerintahnya ataupun kita sebagai NGO-nya. Kita cenderung bahwa kita kaget, kita sendiri juga sebagai NGO ataupun pemerintah kaget ketika ada badai, ada bencana seperti ini. Kita tidak pernah menumbuhkan itu kapasitas atau membangkitkan kapasitas di level masyarakat yang paling kecil. Di level, sebagai contoh, di masyarakat kita tahu bahwa di pinggiran sungai, di pinggiran di pinggiran pantai itu akan cenderung terjadi abrasi atau rob. Itu kita sudah tahu, secara kasat kita tahu, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita membuat mitigasi sederhana terhadap masyarakat sekitar. Jadi kalau ada tanda-tanda alam, fenomena alam seperti ini, harus bergerak untuk membuat evakuasi lebih dini. Tapi persoalannya juga mereka tidak tahu, karena memang tidak punya pembekalan, tidak ada promosi tentang PRB. Ya, itu yang menjadi kendala terbesar. Ini pengalaman konkret dan real yang saya alami sendiri juga dan pengamatan saya terhadap masyarakat. Nah, lalu juga dalam pergerakan penanganan bencana kita itu ya, kita memang terlalu berpatok pada protokol yang dimiliki setiap lembaga, sehingga sedikit untuk lambat dalam mengambil keputusan kedaruratan kita. Kita jarang, sehingga
masyarakat ketika kita pergi ya semacam mereka bilang ya kami sudah bergerak lebih dulu baru kamu datang. Padahal sebenarnya kita bergerak lebih awal. Kita hadir sebagai orang yang paling pertama menolong mereka dalam keadaan itu. Itu juga yang mungkin kita pikirkan ke depan berdasarkan tadi catatan-catatan data-data yang menarik dari para pembicara pemateri itu. Sebenarnya mungkin apa hal yang paling sederhana yang kita pikirkan bersama dalam forum ini, sehingga paling tidak dari setiap kita yang hadir di sini itu bisa mulai bergerak di level atau di lingkungan kita masing-masing atau di lembaga kita. Mitigasi mana-mana atau sistem promosi apa seperti apa. Kalaupun memang ini tadi ada teman-teman dari berbagai macam komponen di sini, kita praktisnya di sekolah-sekolah kita itu belum ada satu mata pelajaran khusus dari level yang paling kecil, sekolah dasar sampai ke kampus tentang PRB, pengurangan risiko bencana itu belum ada. Dan walaupun memang dalam kurikulum negara itu diatur dalam nomenklatur kurikulum, tapi untuk menentukan itu menjadi salah satu mata pelajaran khusus atau mata kuliah khusus itu belum ada. Dan praktisnya mungkin 90% kampus atau sekolah di Indonesia itu belum menjalankan hal itu. Sehingga paling tidak seperti usulan tadi, kapan sebenarnya kita mulai membicarakan kebencanaan itu, pengenalan tentang kebencanaan, mitigasinya, atau pembentukan itu sejak dini. Dini bukan dalam perspektif usia sebenarnya, tapi dini dalam perspektif pengalaman, dini dalam perspektif kerentanan. Sehingga paling tidak prioritas kemanusiaan itu yang itu menjadi standar bahwa oh ya, manusia itu menjadi subjek kita dalam setiap penanganan bencana, sehingga dia tidak boleh dikorbankan dalam situasi apapun. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Adrian atas sharing pendapatnya. Ya, jadi kalau misalkan saya bisa summary dari hasil dari yang disampaikan oleh Mas Adrian adalah bahwa sebenarnya peran NGO dan pemerintah itu ada batasannya seperti apa ya bentuk kerjasamanya supaya memang kegiatan PRB yang dilakukan di level nasional dulu kemudian nyampe ke daerah itu bisa pertama merata dan kompak gitu. Nah kira-kira seperti itu dari Mbak Fanda dan Mas Janggam atau Mbak Inggit ada yang mau memberikan tanggapannya ya? Mungkin aku sedikit ya, Mbak Silakan. Saya. Terima kasih sekali Mas Adrian. Salam di Kupang. Semoga teman-teman yang terkena dampak kemarin Seroja bisa mendapatkan bantuan secepatnya ataupun bisa cepat pulih dari kejadian kemarin. Menarik sekali tanggapan Mas Adrian, dan menurut saya ini memang kita masih punya PR banyak nih sebenarnya. Dan terima kasih telah memberikan informasi real dari Kupang. Memang kita perlu kemudian walk the talk. Kita nggak boleh cuma cuap-cuap aja, nggak boleh cuma sekedar ngomong, tapi kita perlu aksi-aksi nyata. Dari saya 3 hal aja yang saya mau tanggapi. Yang pertama sebenarnya di Indonesia sepengetahuan saya sudah banyak program-program yang berkaitan dengan sekolah aman ataupun kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang memang menyasar ke ranah pendidikan. Tadi menarik juga Mbak Inggit, aku sangat setuju sekali bagaimana kemudian mulai pendidikan kebencanaan sejak dini. Ini sudah banyak kemudian teman-teman di berbagai pihak dan bekerjasama sama pemerintah. Saya tahu ada beberapa teman-teman di sini yang anggota SWAP nasional, mungkin Mas Anto atau Mas Yusra, Mas Wahyu, Mbak Dede. Ini menjadi menarik nih. Berarti kita masih punya PR. Kalau misalnya di Kupang kita masih punya gap. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan sama kolaborasi. Jadi memang kita perlu memastikan ada pemetaan wilayah-wilayah kerja dari teman-teman NGO bersama dengan teman-teman pemerintah. Saya sangat setuju bahwa NGO itu bukan Superman atau bukan Superwoman organisasi. Kita harus filling the gap. Kita harus betul-betul membantu bekerjasama dengan pemerintah dan bukan kemudian melemahkan kapasitas pemerintah. Jadi ini menarik. Mungkin udah banyak kegiatan-kegiatan sekolah aman yang di provinsi lain yang mungkin belum menyasar di tempat misalnya yang disampaikan oleh Mas Adrian. Jadi memang perlu ada mapping pemetaan wilayah kerja sehingga kita betul-betul tidak
meninggalkan atau no left behind gitu kan, no one left behind semisal kalau istilah-istilah kerennya, betul-betul bisa menjangkau berbagai pihak, karena dari segi infrastrukturnya, dari segi misalnya panduan-panduan atau kapasitas resource personnya, orang-orang yang punya kapasitas untuk membantu memberikan pengetahuan soal pendidikan kebencanaan itu sebenarnya udah ada di Indonesia. Yang ketiga dan terakhir, Mas Adrian, mari kita jangan kemudian pesimis. Kita harus optimis bahwa dengan kemudian bekerja bersama-sama kita bisa menjangkau lebih banyak lagi dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan jangan pernah lelah untuk invest di kerja-kerja kemanusiaan, Mas. Jadi terima kasih tadi informasinya. Saya juga nanti PR kasih tahu ke teman-teman di Plan Indonesia sehingga bisa mungkin mengadres apa tadi concern dari Mas Adrian. Sampai situ Mbak Lisa, kembalikan ke Anda. Thank you Mbak Fanda. Aku mau ngasih pertanyaan terakhir nih. Sekalian sebagai penutup di sesi presentasinya Mbak Fanda ini. Pertanyaannya adalah apakah kasus yang barusan kita diskusikan bersama Mas Adrian itu juga terjadi nggak sih di negara lain di Asia selain Indonesia? Silakan Mbak. Terima kasih, tadi saya lupa, padahal saya catat nih Mbak, mengkaitkan dengan negara lain. Iya, nggak cuma di Indonesia. PR-PR seperti ini yang kemudian kerja-kerja di nasional udah keren banget, bahkan pemerintahnya ketika menyampaikan di level konferensi internasional itu sudah baik, tapi sebenarnya masih ada lubang-lubangnya. Kami Plan Internasional itu banyak melakukan program-program PRB di Bangladesh, Nepal, Filipina, Vietnam, Timor Leste, dan masih kemudian ada PR-PR. Dan memang ini salah satu gapnya menurut saya tadi itu Mbak, karena mapping pemetaan wilayah kerja dari lembaga-lembaga ataupun dari LSM yang membantu pemerintah ataupun dari pemerintah itu sendiri. Jadi memang ada provinsi-provinsi yang kemudian lebih banyak mendapatkan aksesnya dibandingkan dengan beberapa daerah yang lain yang sebenarnya notabene masih lebih rentan. Yang kedua, ada banyak kemudian cara kerja NGO yang memang lebih senang di wilayah-wilayah yang mudah dijangkau. Jadi misalnya yang ada bandara, yang misalnya akses transportasi menjadi lebih mudah. Jadi melupakan bahwa kalau kita mau real human bekerja di dunia kemanusiaan kan betul-betul sampai ke pojok-pojok ya. Ini masih menjadi PR bersama. Jadi benar sekali bahwa concern dari Mas Adrian tadi atau Abang Adrian tidak hanya di Indonesia, ini masih menjadi PR di berbagai negara termasuk di negara-negara di Asia. Jadi ini masih menjadi PR kita bersama nih Mbak. Ya, itu Mbak Lisa. Iya, oke, seru banget. Kayaknya sebenarnya sih waktu diskusi kita nggak cukup sih, cuman 1 jam ya. Harusnya bisa lebih lama lagi Kak, terkait PR-PR yang masih banyak. Tapi semoga ini bisa jadi insight baru dan usaha-usaha lain lagi dari para pekerja di NGO supaya lebih bisa memperhatikan problem-problem atau gap atau bolong-bolong yang ada di negara kita supaya pengurangan risiko bencana di Indonesia bisa lebih baik dan lebih kompak lagi. Terima kasih Mbak Fanda atas presentasinya dan sharingnya. Seru lagi. Semoga next time kita bisa ketemu lagi ya. Nah, buat buat penanggap juga Mas Janggam sama Mbak Inggit, terima kasih banyak atas sharingnya juga dan tanggapannya. Keep in touch. Kita sekarang mau masuk di sesi selanjutnya, ngobrol santai bersama dengan Rizkia Nuriyati. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ada sebuah iklan HKB. Bulan ini kita sedang memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Jadi kita jangan lupakan dan lihat iklannya sebentar lagi ya. Mas host, silakan videonya di-share.
Nah, tanggal 26 April. Lanjut. Oke, tanggal 26 April. Jangan lupa ya, setiap tahun kita peringati Hari Pengurangan Risiko Bencana. Ayo teman-teman udah kontribusi apa buat Indonesia di Hari Pengurangan Risiko Bencana bulan ini. Nah, salah satu lagi narasumber kita yang akan sharing atau berbagi pengalamannya yaitu Mbak Rizkia Nuryati dari sebentar, aku cek dulu contekannya. Ini dari NFDMC, Director NFDMC. Halo Mbak Rizkia. Halo Mbak Liza. Aku kenalin dulu sebentar. Mbak Rizkia ini adalah DRR praktisi kebencanaan, kurang lebih 10 tahun pengalamannya di lapangan dan juga di penelitian ya. Spesialisasinya di risk management for DRR and psychosocial support. Mbak Rizkia juga seorang master degree dari disaster manajemennya UGM. Hari ini Mbak Rizkia akan sharing tentang kesiapsiagaan keluarga ya Mbak ya? Ya Mbak Liza. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol santai selama kurang lebih sekitar 30 menit ke depan sambil nunggu buka puasa. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Meliza atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Ibu Fanda, Bapak Janggam, dan juga Mbak Inggit ya. Salam kenal. Sebelumnya kenalkan nama saya Rizkia Nurinayanti, biasa dipanggil Kia. Saya dari NFDMC gitu. NFDMC adalah lokal NGO ya, NGO lokal yang sebenarnya baru berdiri sih, karena kebetulan saya juga foundernya gitu di tahun 2018 kemarin dan lokasinya ada di Depok. Nah, materi yang disampaikan hari ini tadi benar-benar menjadi masukan, menjadi insight, menjadi input yang baik buat kita untuk mengetahui ya gambaran proyeksi tentang upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia 10 tahun ke depan itu akan seperti apa. Jadi saya mohon izin semuanya nih para senior untuk sharing aja ya, sharing aja nanti kalau misalnya ada yang kurang atau mungkin ada yang kurang sesuai bisa ditambahkan. Kak Nurma atau mungkin panitia bisa dibantu untuk share screen karena saya kayaknya agak kesulitan ya. Oke, terima kasih Mas Putu untuk share screen-nya. Nah, hari ini saya cuman sharing aja, mungkin ngobrol santai tentang membangun kesiapsiagaan bencana dimulai dari keluarga. Nah, kenapa dari keluarga? Ada beberapa alasan sih yang membuat isu ini coba kami kawal ya di NFDMC. Sebenarnya juga karena beberapa kali kami diminta oleh komunitas yang isinya ibu-ibu semuanya gitu, baik itu ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian atau apapun untuk menyampaikan hari ini bagaimana sih Mbak menyiapkan kesiapsiagaan bencana dari keluarga terutama di awal tahun 2021 ketika banyak sekali kejadian bencana di Indonesia gitu ya. Oke, next. Nah, berbicara tentang membangun kesiapsiagaan dari keluarga, sebenarnya di awal kita harus memahami ya, kenapa sih membangun kesiapsiagaan itu harus dimulai keluarga gitu, nggak dari komunitas atau dari sekolah yang sebenarnya selama ini sudah dilakukan ya oleh teman-teman dari BNPB, teman-teman dari NGO, CSO yang lain-lainnya gitu kan. Kenapa sih harus keluarga tanpa menegasikan pentingnya membangun kesiapsiagaan dari komunitas dan sekolah, kami coba mengambil perspektif terkait dengan kesiapsiagaan dari keluarga. Yang pertama, karena kita sama-sama tahu ya, keluarga itu merupakan sistem terkecil dalam sebuah masyarakat. Di situ memungkinkan adanya struktur karena ada interaksi antara lebih dari satu orang, minimal 2 orang, ayah, ibu gitu kan, atau yang lebih besar lagi ada ayah, ibu, anak, atau extended family kalau dalam satu rumah ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan lain sebagainya, yang memungkinkan terjadinya pembagian tugas, pembagian peran, dan aktivitas saling dukung untuk menerapkan upaya kesiapsiagaan itu sendiri. Yang kedua, ikatan emosional dalam suatu keluarga itu biasanya sangat kuat ya, atau istilahnya kita sebut dengan bondingnya kuat gitu. Kalau saya membahasakan kepada ibu-ibu, siapa di sini yang rela keluarganya menjadi korban ketika kejadian bencana gitu. Nggak ada yang rela kan, nggak ada yang rela kan di antara kita keluarganya, entah itu anaknya, suaminya, ataupun mungkin saudaranya menjadi korban ketika kejadian bencana. Oleh sebab itu, kita harus membangun kesiapsiagaan dari keluarga itu bukan karena kita sayang diri sendiri, tapi kita juga sebagai bentuk proteksi terhadap orang-orang yang kita sayangi. Seperti itu.
Nah, yang ketiga adalah kenapa harus membangun kesiapsiagaan dari keluarga, yaitu seringkali masyarakat kita menganggap rumah itu sebagai tempat yang paling aman dari berbagai ancaman. Gambaran sederhananya misalnya anak kecil lagi main-main lalu tiba-tiba dikejar anjing, dia pasti larinya kemana? Ke rumah gitu kan. Atau mungkin anak kecil lagi berantem nih sama temennya gitu kan, dia larinya kemana? Ke rumah. Gitu. Bahkan ketika kita merasa tidak aman dengan kondisi di luar itu, kita larinya pasti kemana? Ke rumah. Nah, rumah yang dianggap sebagai tempat yang paling aman, apakah juga menjadi tempat yang aman dari resiko bencana? Itu yang coba kita tanyakan kembali dan coba kita eksplorasi lagi gitu. Nah, di sini dalam membangun kesiapsiagaan dari keluarga itu kita mengupayakan supaya rumah itu bisa menjadi tempat yang aman gitu. Aman di sini bukan berarti rumah itu terbebas dari segala bentuk ancaman gitu ya, tahan banjir, tahan tsunami, tahan puting beliung atau apapun, tapi minimal rumah itu tidak menjadikan kita semakin menderita ketika terjadi bencana gitu, tidak menambah resiko yang semakin besar ketika terjadi bencana. Sebagai contoh gitu, bisa jadi bencananya nggak seberapa, tapi karena kita tidak membangun kesiapsiagaan dari rumah, tidak membangun kesiapsiagaan dari rumah, bisa jadi kita menjadi korban akibat ketidaksiapsiagaan itu. Contoh banjir misalnya, banjirnya nggak seberapa, tapi kita nggak siap, akhirnya malah jadi ada yang tersetrum kayak gitu dan lain sebagainya. Oke, next Kak. Nah, lalu juga ini saya cepat aja ya, kenapa membangun kesiapsiagaan harus dari keluarga. Ini bagian dari membangun resiliensi bagi seluruh anggota keluarga. Resiliensi itu adalah daya lenting ketika ibaratnya kita melihat sebuah elastis gitu kan ya, apa sih namanya, karet gitu ya. Ketika dia ditimpa batu dia akan turun, tapi dia punya kemampuan untuk kembali lagi. Nah, itu coba kita bangun dari sebelum kejadian bencana. Karena faktor resiliensi itu ada dua. Yang pertama adalah personal faktor, yang kedua adalah faktor dari lingkungan gitu kan ya. Salah satunya di sini adalah bagaimana keluarga itu bisa mensupport anggota keluarga yang lain supaya mempunyai resiliensi atau daya pulih yang tinggi ketika menghadapi bencana. Oke, next. Next mungkin Kak Putri. Nah, lalu kita coba melihat ya bagaimana sih keluarga yang punya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kita coba melihat dari 3 perspektif atau 3 aspek ini. Yang pertama dari aspek pengetahuan, hendaknya setiap keluarga itu punya pengetahuan terkait dengan seluk-beluk ancaman yang ada di wilayahnya. Ancamannya apa, kapasitas yang dipunya apa, kerentanan apa yang harus dilakukan supaya mereka tidak menjadi korban ketika bencana. Karena setiap bencana itu atau setiap ancaman itu punya pendekatan atau intervensi yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan gitu ya. Lalu yang kedua, dari sisi keterampilan. Seperti apa sih keluarga yang siap dalam menghadapi bencana? Yaitu keluarga yang punya keterampilan untuk mengambil tindakan yang tepat pada saat terjadi bencana. Hal ini bisa dilatih dengan sering melakukan simulasi, sering melakukan latihan, sering melakukan pengecekan kapasitas dan kerentanan di lingkungan rumah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dari aspek sikap atau kebiasaan gitu ya. Bahasa sederhananya adalah keluarga yang punya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana itu adalah keluarga yang punya spontanitas yang benar. Karena pada saat kondisi darurat, seringkali kita panik, seringkali kita bingung dan terburu-buru semuanya ingin menyelamatkan diri. Akhirnya yang diambil adalah sikap-sikap spontan. Nah, gimana caranya supaya spontanitas yang diambil oleh anggota keluarga itu adalah spontanitas yang benar, bukan spontanitas yang salah. Seperti itu. Next, Kak. Oke, lalu bagaimana sih kita sudah tahu nih kenapa kita harus membangun kesiapsiagaan dari keluarga dan kita sudah tahu gambaran ideal gitu ya. Bukan ideal sih, gambaran yang coba kita ingin berikan gitu tentang keluarga yang siap siaga terhadap bencana itu seperti apa, lalu bagaimana langkah-langkah untuk menuju ke sana. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita ambil. Oke, next Kak. Yang pertama, kita ajak setiap keluarga ataupun ibu-ibu yang kita dampingin gitu ya, kita latih itu untuk mengenali ancaman bencana di lingkungannya. Karena nggak semuanya paham tentang kondisi ancamannya. Nah, pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan geografis dan historis. Mereka tahu mereka tinggal di area yang seperti apa. Apakah perumahan mereka dulunya adalah rawa, ataukah mereka tinggal di daerah yang dulunya merupakan tempat pembuangan limbah berbahaya, atau yang lainnya, itu coba kita gali gitu. Yang selanjutnya dari aspek historis, karena bencana itu mempunyai sifat pengulangan walaupun jaraknya nggak bisa kita prediksi gitu kan ya. Ada yang tahunan seperti banjir, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun. Tapi ketika suatu lokasi itu pernah mengalami bencana, sangat mungkin suatu saat akan terjadi bencana lagi. Nah, itu bisa dijadikan landasan untuk mengetahui ancaman apa yang ada di daerahnya. Next.
Lalu yang selanjutnya kita ajak ibu-ibu ataupun mungkin peserta di sini ya, masyarakat itu untuk mengenali kapasitas dan kelemahan yang dimiliki. Nah, ini sederhana aja sih. Ini intinya kelemahan apa yang dipunya, kekuatan apa yang dipunya. Setelah itu kita ajak mereka untuk membuat gimana caranya supaya kita bisa mengelola kelemahan dan meningkatkan kekuatan yang kita punya itu. Nah, atau istilahnya dengan risk management ya, manajemen resiko. Nah, ini kita sederhanakan dalam bentuk identifikasi kapasitas atau kekuatan dan kerentanannya. Oke, next Kak. Nah, yang paling penting juga seringkali terjadi adalah masyarakat itu nggak tahu tanda-tanda terjadinya bencana. Apalagi di era digital sekarang, flooding information ya, informasi itu datang dari mana aja, nggak jelas apa sih namanya, nggak jelas sumbernya, nggak jelas kebenarannya, dan semua itu ditelan mentah-mentah oleh masyarakat kayak gitu kan ya. Nah, itu menyebabkan masyarakat mengalami kepanikan, mengalami kebingungan, mengalami kekacauan, chaos gitu pada saat kondisi bencana atau setelah bencana. Nah, di sini kita mengajak masyarakat atau partisipan atau peserta untuk mengenali tanda-tanda bencana dari dua pendekatan ini. Yang pertama dari aspek teknologi. Nah, ini kita arahkan masyarakat untuk mengetahui apa ya, lembaga-lembaga yang memang punya kapasitas dan wewenang untuk menyampaikan informasi terkait ancaman bencana tersebut gitu. Kalau misalnya ancamannya apa sih namanya, erupsi ya tolong lihat di PVMBG gitu kan ya, atau mungkin ancamannya gempa atau mungkin banjir gitu bisa melihat di situsnya BMKG. Nah, itu yang coba kita arahkan kepada partisipan gitu kan ya, kepada ibu-ibu supaya mereka tahu minimal kanal-kanal yang benar yang bisa dipakai untuk memberikan informasi supaya valid. Yang kedua, melalui pendekatan kearifan lokal. Nah, biasanya nih tiap wilayah punya cara tersendiri, punya metode tersendiri, punya apa ya, kearifan tersendiri dalam mengenali tanda-tanda bencana yang di daerahnya seperti itu. Nah, itu coba kita gali dan coba kita fasilitasi supaya mereka bisa memahami tanda-tanda kejadian bencana dari lingkungan mereka sendiri. Oke, next Kak. Next, nah selanjutnya yang paling penting juga walaupun levelnya keluarga, walaupun levelnya rumah sangat kecil, tapi membuat rencana evakuasi itu sangat penting. Karena bisa jadi ketika terjadi bencana, masyarakat itu bingung, satu keluarga itu bingung, yang satu larinya ke arah depan, yang satu larinya lewat pintu belakang, yang satu lewat pintu samping, dan lain sebagainya, itu malah menyebabkan mereka beresiko terpapar ancaman semakin tinggi seperti itu. Nah, oleh sebab itu penting dibuat kesepakatan. Kalau misalnya kejadian bencana, kita ngumpulnya di mana nih dan lewatnya jalur yang mana. Dan upayakan jalur yang dilewati itu jalur yang aman dari berbagai resiko. Kalau resikonya gempa, ya kalau resikonya gempa, upayakan supaya jalan yang kita lewati itu bebas dari kaca-kaca, bebas dari tumpukan barang dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, hendaknya evakuasi keluarga ini juga terhubung atau ngeling sama evakuasi komunitas, karena evakuasi keluarga ini yang ditekankan adalah gimana caranya supaya keluarga ini sementara aman dulu deh gitu. Nah, setelah itu baru mereka mengikuti evakuasi di level komunitas. Jangan sampai setelah keluarga aman dari resiko bencana gitu ya, berada di lokasi yang aman karena mereka tidak tahu evakuasi komunitas, mereka melakukan evakuasi sendiri secara mandiri gitu kan, nggak nyambung sama evakuasi komunitasnya, akhirnya mereka teralienasi dan mereka tidak mendapatkan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Nah, itu juga penting dibangun ya, sehingga sangat terhubung sekali evakuasi keluarga ini dengan evakuasi komunitas. Next Kak. Oke, next. Nah, ini tadi juga ada yang menyampaikan terkait dengan tas siaga ya. Tas siaga itu juga penting dan masuknya di sini, yaitu membuat prosedur penyelamatan keluarga. Kalau istilahnya yang lebih keren sih rencana kontingensi ya. Kita bikin rencana kontingensi level keluarga, apa saja yang harus disiapkan, misalnya tas siaga, dokumen-dokumen penting ditaruh di mana. Kita punya kelompok rentan, siapa aja di data, siapa yang bertugas untuk membawa tas siaga, siapa aja yang bertugas untuk menyelamatkan kelompok rentan, siapa aja yang bertugas untuk membawa dokumen-dokumen penting dan lain sebagainya, itu hendaknya disepakati gitu. Kalau misalnya sebelum kejadian bencana itu terjadi, walaupun kesepakatan ini sifatnya luas ya, bukan berarti aku tugasnya membawa tas siaga nih, di depanku ada anak-anak atau ada anak kita yang lagi kecil gitu kan, nggak kita bawa atau nggak kita selamatin, tapi kita malah lari ke lokasi tas siaga, nggak juga begitu. Tapi paling nggak dengan adanya ini, semua keluarga itu satu keluarga bisa berbagi tugas secara proporsional. Oke, next Kak.
Baik, yang selanjutnya adalah rencana reuni keluarga ini untuk mengantisipasi apabila kejadian bencana itu terjadi pada saat keluarga tidak berkumpul. Misalnya ayah lagi kerja di kantor, adik lagi sekolah, ibu lagi di rumah. Nah, bencana terjadi, kalau misalnya kita tidak menyepakati rencana reuni keluarga, yang terjadi adalah chaos. Misalnya ibunya lari ke sekolah kayak gitu kan ya untuk menyelamatkan anaknya, padahal anaknya udah diselamatkan sama guru-guru atau sekolahnya mungkin udah punya skema SPAP yang bagus gitu ya. Nah, bapaknya pulang ke rumah untuk nyelamatin ibunya, padahal ibunya sudah menyelamatkan diri. Nah, hal-hal seperti itu harus disepakati. Kalau misalnya kejadian bencana kita nggak bareng, kita fokus ke penyelamatan kita masing-masing dan percayakan kepada lingkungan terdekat kita. Setelah itu baru kita sepakati kita ketemu di mana, seperti itu ya. Lalu siapa yang akan kita hubungi ketika kita sedang terpisah, sehingga nggak kebingungan, nggak mecer-mecer lah bahasa Jawanya seperti itu. Nah, oke, next. Nah, ini juga menjadi penting ya, karena seringkali tekanan psikologis yang muncul pada saat kejadian bencana atau pada saat tanggap darurat itu tidak hanya karena kejadian bencananya itu sendiri, tapi karena perubahan situasi yang sangat mendadak seperti yang saya sampaikan tadi. Banyaknya stresor yang muncul dari perubahan situasi yang tidak diprediksi ya, tekanan akibat kejadian yang tidak diprediksi dan itu sifatnya mendadak. Ini juga harus dipersiapkan, karena pada saat kejadian bencana itu yang pertama kita harus sadar tidak sama dengan hari-hari biasa. Anak-anak, keluarga harus dipahamkan. Kalau misalnya terjadi bencana, kalian harus biasanya tidur pakai AC, sekarang pakai angin cemilir lah. Angin cemilir juga nggak apa-apa seperti itu. Kalau misalnya kalian makannya pakai GoFood, sekarang ya ke dapur umum kayak gitu dan lain sebagainya, sehingga anak-anak mempunyai kelegowoan walaupun susah ya, tapi paling tidak pemahaman itu bisa dibangun gitu. Lalu juga selanjutnya fleksibilitas perubahan peran. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kondisi berubah. Bisa jadi peran Bapak itu akan teralihkan karena mungkin bapaknya jadi korban, entah itu meninggal atau terluka, sehingga peran yang biasa diambil Bapak itu harus diambil oleh Ibu. Seperti itu, Ibu harus bisa mengambil peran sebagai ibu dan juga bisa mengambil peran sebagai kepala rumah tangga, ngurus keluarga, memenuhi kebutuhan mereka, logistik, dan lain sebagainya. Pun sebaliknya, Bapak yang biasanya hanya ngurus hal-hal yang sifatnya sebagai pencari nafkah gitu ya. Nah, kalau misalnya istrinya mengalami luka atau menjadi korban, harus siap untuk menjalankan tugas-tugas pengasuhan. Ketika hal itu tidak disampaikan di awal, yang terjadi adalah saling tuntut dan saling menyalahkan. Dan itu akan menjadi beban tambahan bagi penyintas ketika berada di lokasi gitu kan, lokasi apa sih namanya, evakuasi seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, jadi itu harus dibangun bahkan sebelum kejadian bencana, diomongin gitu, Pak, nanti kalau misalnya seperti ini, Bu, nanti kalau misalnya seperti ini, kita saling dukung ya, jangan saling menyalahkan, seperti itu. Next, terakhir Kak, untuk slide terakhir. Nah, yang paling penting adalah membuat semua perencanaan, dalam berdiskusi untuk membahas semuanya itu, hendaknya kita melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, termasuk kelompok rentan. Jika di dalamnya ada kelompok rentan, misalnya disabilitas ataupun lansia gitu ya, karena kebutuhan mereka, kebutuhan kelompok rentan itu yang paling tahu ya mereka. Kita hanya bisa memprediksi gitu, misalnya. Nah, dengan begitu kita bisa mengakomodasi kebutuhan mereka, dan ketika posisinya itu tanggap darurat, kebutuhan dasar mereka minimal 3 hari setelah kejadian bencana itu bisa terpenuhi. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, karena waktunya juga terbatas. Kita semua siap-siap untuk berbuka bagi yang muslim. Saya kembalikan kepada Mbak Meliza. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak Mbak Rizkia. Seru banget ya. Sebetulnya setelah ini harusnya ada sesi tanya jawab, tapi berhubung waktu kita mepet mendekati buka puasa, jadi rasanya saya langsung wrap up aja dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rizkia dan juga Mbak Fanda, Mas Janggam, dan Mbak Inggit ya. Koneksinya ada di mana sih gitu. Yang pertama adalah begitu banyak dan begitu lama penggiat kebencanaan yang banyak kegiatan pengurangan risiko bencana yang sudah dilakukan di Indonesia. Namun kontribusi kita untuk Asia juga masih perlu lebih di scaling up lagi gitu. Kuncinya apa sih? Kuncinya itu adalah
bagaimana kita bisa meningkatkan kolaborasi, kemudian berjejaring dan lebih fleksibel terhadap perubahan, serta bisa memunculkan inovasi-inovasi baru di level nasional kita dulu gitu ya. Salah satunya juga pemerataan kegiatan pengurangan risiko bencana di seluruh Indonesia, yang salah satunya bisa kita lakukan intervensinya paling sederhana itu melalui keluarga gitu, karena keluarga itu adalah tempat edukasi paling efektif untuk masyarakat. Dan itu juga terjadi di beberapa negara di Asia lainnya seperti Jepang. Jepang memulai kultur kesiapsiagaan bencana dimulai dari keluarga, dan terbukti sekarang Jepang menjadi contoh dari berbagai negara dalam hal kesiapsiagaan bencana. Oke, kalau begitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ngeburit ngopi virtual hari ini. Sekarang kita siap-siap untuk bikin kopi bareng untuk buka puasa ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang wanita, selamat Hari Kartini, tetap semangat, tetap kuat, tetap berkontribusi untuk negara dan juga keluarga. Akhirnya acara hari ini saya tutup. Semoga kita bisa ketemu lagi dan bisa kumpul-kumpul bareng lagi, nggak cuma virtual tapi juga offline ya, langsung gitu. Semoga pandemi ini juga segera berakhir. Terima kasih banyak untuk semua narasumber, terima kasih banyak untuk peserta. Saya mohon undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam siaga. Selamat buka puasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya ada bumpernya ya, penutup ya. Baik, nggak apa-apa Mbak Melisa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya semua. Saya izin untuk menutup ruangan Zoom untuk Ngopi PB kita hari ini. Selamat berbuka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Satu, kasih semua. dua, Pamit ya. tiga. Saya tutup. Terima kasih.